Hello Yancy Lovers, selamat datang kembali di Yancy Homemade Channel. Nah Yancy Lovers, biasanya kalau ada sisa bubur di rumah pada diapain ayo? Jangan dibuang ya. Nah hari ini Yancy Homemade mau share salah satu resep olahan dari sisa bubur yang dijadikan rice cake ala orang Indonesia. Teman-teman, rasa rice cake kita ini gak kalah loh rasanya dengan rice cake-nya orang Korea. Rasa rice cake-nya benar-benar enak dan kenyal ya teman-teman. Dan rice cake ini auto jadi rebutan kita semua ya. Dan pastinya cara buatnya gampang banget. Yuk kita simak dulu cara pembuatannya. Pertama kita siapkan dulu 1 kilo bubur nasi yang kental. Kira-kira kekentalan seperti begini ya. 200 gram tepung tapioka. Lalu kita blender halus bubur kita ya, atau sesuai dengan selera kita. Kalau teman-teman menginginkan rice cake-nya ada tekstur nasi, jangan di blender terlalu halus. Karena tekstur bubur yang saya miliki agak kental, jadi saya memasukkan 60 ml air ya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman memiliki bubur yang teksturnya agak cair, teman-teman boleh skip ya tahap memasukkan airnya. Kita sesuaikan dengan tekstur bubur kita masing-masing. Nah, karena saya menyukai rice cake yang teksturnya agak halus, jadi saya blender hingga halus ya buburnya teman-teman. Lalu kita masukkan 1/4 sendok teh garam halus dan kita aduk rata ya. Setelah itu kita masukkan tepung tapioka secara bertahap dan kita aduk hingga rata. Teman-teman, saat mengaduk tepung kita pastikan tepung tapioka dan buburnya diaduk rata ya. Jangan sampai ada tepung yang masih berkerindil atau tidak merata, karena pada saat dikukus nanti akan ada gumpalan-gumpalan tepung. Nah, selain itu dalam memasukkan tepung jangan langsung sekaligus dimasukin ya. Kita masukkan secara bertahap agar lebih gampang saat mengaduknya. Nah, kira-kira setelah diaduk dan sebelum dikukus, teksturnya kira-kira begini ya kekentalannya. Setelah itu kita siapkan satu wadah untuk tempat adonan kita ya teman-teman. Lalu kita masukkan 2 sendok makan minyak makan agar adonan kita tidak lengket dengan cetakannya. Teman-teman pastikan wadah kita tahan panas dan food grade ya. Setelah itu kita tuang masuk adonannya ke dalam cetakan, telah kita berikan 2 sendok makan minyak. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa kita panaskan kukusannya terlebih dahulu ya.
Setelah itu kita masukkan adonan yang telah kita tuang ke dalam kukusan yang telah kita panaskan. Lalu kita kukus hingga matang ya, dan lebih kurang 45 menit, atau kita sesuaikan dengan ketebalan cetakan buburnya masing-masing. Teman-teman, kita dapat menggunakan garpu ya untuk mengecek apakah adonan kita sudah matang. Pada saat sudah masak dan kita mengecek menggunakan garpu, adonannya tetap akan lengket ya teman-teman di garpu, tetapi warnanya akan berubah menjadi putih agak bening. Dan setelah didinginkan, maka warna rice cake-nya akan berubah kembali menjadi putih dan tidak bening, teman-teman. Dan rice cake-nya tidak akan lengket di garpu lagi ya. Teman-teman, untuk hasil yang lebih maksimal, sebaiknya rice cake-nya kita masukkan di dalam kulkas terlebih dahulu ya. Teman-teman, rice cake-nya kalau dimasukin ke kulkas, maka bentuknya akan lebih kokoh dan akan lebih gampang dipotong ya. Kita keluarkan dari cetakannya terlebih dahulu dan kita potong-potong seperti ukuran lontong ya. Teman-teman, tahap memberikan minyak makannya jangan sampai lupa ya, karena kalau kita lupa nanti akan susah dikeluarkan dari cetakan. Teman-teman, nah lihat tekstur rice cake kita benar-benar bagus ya, padat dan kenyal, dan dijamin gak keras ya teman-teman. Teman-teman, karena hasil dari rice cake ini sangat banyak, jadi saya tidak akan sekaligus memasaknya semua ya. Di sini saya akan menyiapkan bumbu-bumbu untuk setengah porsi rice cake yang telah kita kukus. Teman-teman, rice cake ini tahan hingga beberapa hari di kulkas ya. Jadi kita dapat menyimpannya sebagai stok di saat kita ingin memasaknya kembali. Teman-teman, di sini kita akan menyiapkan bumbu-bumbu dan sayur-sayuran buat setengah porsi rice cake yang akan kita masak. Di sini kita akan menggunakan sayur kucai atau bawang kucai ya, sebanyak 100 gram atau sesuai dengan selera teman-teman. Lalu kita potong pendek-pendek ya teman-teman. Teman-teman, penggunaan sayur kucai ini kalau bisa jangan di skip ya, karena dalam memasak rice cake ini peranan kucai sangat penting dan akan membuat masakan kita semakin spesial. Terlebih dahulu kita panaskan minyak secukupnya ya teman-teman. Oh ya teman-teman, kalau bisa untuk memasak rice cake ini kita gunakan kuali ya, karena dengan menggunakan kuali rasanya akan lebih spesial. Teman-teman, pastikan minyaknya benar-benar sudah panas ya sebelum kita memasukkan bumbu-bumbu dan telurnya. Hari ini saya akan memasak rice cake telur. Jadi kalau teman-teman ingin menambahkan dengan bakso atau udang, gak apa-apa juga ya. Tetapi dengan telur aja masakan rice cake ini udah bener-bener enak ya teman-teman. Teman-teman, setelah memasukkan telur jangan langsung kita aduk ya. Kita biarkan telurnya benar-benar terset dulu dan diaduk hingga wangi dan berbusa. Pastikan suhu apinya tinggi ya teman-teman, dan masak hingga telurnya berbusa seperti gini ya. Setelah itu kita masukkan 3/4 sendok makan bawang merah dan 3/4 sendok makan bawang putih yang telah ditumbuk halus. Lalu kita tumis hingga wangi. Setelah itu kita masukkan 1 sendok makan cabai atau sesuai dengan selera teman-teman ya.
Lalu kita tumis hingga cabenya wangi ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan rice cake yang telah kita potong-potong dan kita aduk hingga rata. Setelah itu masukkan 2 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan saus tiram, dan 1-1,5 sendok makan kecap manis. Lalu kita aduk rata dan tumis hingga mengering dan wangi. Teman-teman, setelah memasukkan saus-sausnya, maka rice cake-nya akan agak basah ya. Teman-teman, pastikan saat kita memasak rice cake goreng ini, api yang kita gunakan adalah api besar ya. Setelah rice cake-nya wangi dan mengering, lalu kita masukkan bawang pucainya ya, lalu kita masak kembali. Setelah itu kita masukkan toge sebanyak 150 gram ya teman-teman, atau bisa disesuaikan dengan selera teman-teman. Teman-teman ingat ya, setelah memasukkan toge, rice cake-nya jangan dimasak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama memasaknya, nanti togenya akan menjadi layu dan tidak segar lagi. Terakhir, masukkan setengah sendok teh kaldu jamur dan kita aduk rata. Teman-teman ingat ya, koreksi kembali rasanya sesuai dengan selera masing-masing. Matikan api dan sajikan selagi masih panas. Nah, gampang banget kan cara pembuatan rice cake ala orang Indonesia? Jangan lupa dicoba di rumah ya teman-teman, karena rasanya itu bener-bener enak. Rasanya enak, gurih dan kenyal ya teman-teman. Dan pastinya jadi rebutan untuk kita semua ya. Teman-teman, kalau suka dengan video kita, jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Dan pastinya jangan lupa turn on notification. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya telah mendukung INC Homemade.
Dan jangan lupa komen di bawah biar kita semakin semangat untuk membuat video-video yang barunya ya teman-teman. Thank you so much. Bye bye. Sampai jumpa dengan video kita berikutnya ya.